Shalom, 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 haleluya, selamat pagi. Satu hari lagi Tuhan berikan kita nafas kehidupan dengan tubuh yang sehat. Dan Dia telah membangunkan kita tepat pada tanggal 25 Februari tahun 2021 ini. Kita bersyukur sebab Tuhan telah menolong kita dalam tidur nyenyak kita sepanjang malam. Dan jika kita ada di hari ke-25 bulan Februari ini adalah anugerah yang sangat besar yang patut kita syukuri. Dan percayalah, seperti Dia telah memberkati tidur malam kita, maka sepanjang hari ini sampai pada terbenamnya matahari di tanggal 25 Februari 2021 ini, Tuhan akan memelihara kita. Sebab Dia tidak dapat mengingkari dirinya sebagai Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai kita sampai pada kesudahan zaman. Amin. Saat ini, sebelum kita lebih jauh melakukan aktivitas dan kegiatan kita di sepanjang hari ini, mari kembali kita sama-sama menundukkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan sebagai pedoman dan kekuatan iman kita untuk dapat menjalani hari ini dan melakukan segala sesuatu sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Tentunya kita akan ambil dari pembacaan Alkitab 50 hari bersama kitab Kejadian. Dan hari ini tepat di tanggal 25, maka kita akan baca kitab Kejadian pasalnya yang ke-25, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-34. Saya yakin saudara semua akan membaca atau sudah membaca keseluruhan pasal ini yang akan menjadi perenungan buat kita sepanjang hari ini. Namun, sebagai perenungan kita, saya akan ambil dari ayatnya yang ke-29 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Saya akan bacakan untuk kita semua. Pada suatu kali, Yakub sedang memasak sesuatu. Lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, "Jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu." Sahut Esau, "Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Kata Yakub, "Bersumpahlah dahulu kepadaku." Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Dia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Bagi orang-orang tertentu, mengambil keputusan bukanlah perkara yang mudah. Ada orang yang cepat mengambil keputusan tanpa banyak pertimbangan. Tetapi ada juga yang terlalu banyak pertimbangan sehingga keputusan itu menjadi tertunda atau sebuah keputusan akhirnya tidak diambil. Dalam Alkitab, ada sebuah kisah seseorang yang melakukan tindakan fatal ketika dihadapkan pada suatu keputusan. Tidak lain adalah Esau, yang kisahnya baru saja kita baca. Dalam keadaan lapar, semuanya menjadi gelap. Ia tidak peduli lagi ketika ia disodorkan dengan keputusan apakah menerima tawaran Yakub untuk menjual hak kesulungannya dengan sepiring kacang merah. Ingat, posisinya saat itu ia sedang lapar dan di depannya ada makanan yang sangat lezat. Dan celakanya ia memilih untuk menjual hak kesulungannya dengan sepiring kacang merah. Untuk sesaat kemudian ia tidak mendapatkan dampak dari keputusannya tersebut. Namun di kemudian hari, berkat anak sulung akhirnya diberikan kepada Yakub. Apa yang tadinya menjadi haknya dialihkan kepada Yakub hanya karena ia menganggap remeh dengan hak kesulungan dan dia mengambil keputusan dengan tergesa-gesa. Bukan hanya itu saja, tetapi ini berbicara mengenai sikap Esau yang menganggap remeh kasih karunia Allah. Saudara, terkadang kita dihadapkan pada suatu keputusan yang sulit untuk diambil. Karena itulah Allah memberikan Roh Kudus supaya Dia menyertai kita, membantu Anda dan saya untuk mengambil keputusan yang tepat, jitu, serta akurat. Dan salah satu keputusan yang paling tepat yang tidak akan pernah Anda sesali sampai kapanpun
adalah saat Anda menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat jiwa kita. Tetapi kenyataannya memang masih ada orang Kristen yang dipenuhi keraguan akan keputusan ini karena berbagai tantangan yang dihadapi setelah menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadinya. Padahal Yesus sendiri sudah berkata bahwa pikul salib adalah harga mati, sebab barang siapa yang tidak mau pikul salib, dia tidak layak bagi Allah. Dalam kehidupan ini, kita perlu memutuskan banyak hal. Sejak kita bangun tidur sampai kita akan tidur kembali, semua aktivitas kita adalah hasil dari keputusan kita sendiri. Namun, kita akan sukses dalam setiap keputusan itu. Ada sebuah kabar baik buat kita, bahwa setiap kali kita meminta Tuhan memimpin kita, maka setiap keputusan yang kita ambil atas pimpinannya pastilah akan baik buat kita, apapun resikonya. Jadi, kita wajib bertanya kemana kita akan melangkah, apa yang harus kita lakukan. Setiap keputusan yang kita ambil karena pimpinan Tuhan di dalam Roh Kudus-Nya, itu pastilah akan baik buat kita. Saudara, milikilah pengalaman yang baik dengan Tuhan, bahwa setiap kali kita akan melangkahkan kaki kita, bahwa setiap kali kita akan mengerjakan apa yang harus kita kerjakan, mintalah pimpinan Tuhan. Dan ketika kita meminta pimpinan Tuhan, percayalah Tuhan tidak akan pernah salah untuk memberikan keputusan apa yang harus kita kerjakan, sebab semua hal yang datang daripadanya adalah baik buat kita. Keputusan Anda dapat menentukan nasib Anda. Sekecil apapun keputusan itu, selaraskanlah dengan pikiran Allah, supaya hidup kita dipenuhi dengan damai sejahtera Allah. Kiranya perenungan kita hari ini akan menolong kita dan membantu kita untuk melakukan apa yang seharusnya kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan yang hidup dalam keberkatan-Nya. Dan biarlah kiranya renungan hari ini akan terus menyemangati roh dan jiwa kita untuk berjalan dalam terang firman-Nya. Firman-Nya telah berjanji buat kita bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita akan berhasil. Dan kemanapun kaki kanan kaki kiri kita melangkah, di sana kemuliaan Allah akan dinyatakan. Kiranya terjadilah itu buat kita. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita cintai dan kita kasihi dimanapun kita berada sepanjang hari ini. Shalom.